Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin sahabat ya yang gagal paham tentang masalah jenggot dan isbal. Ada yang berdalil memanjangkan jenggot tersebut itu kelihatan lebih tua katanya. Ada juga yang berdalil jika kita menaikkan celana di atas mata kaki maka itu seperti orang kebanjiran. Nauzubillah sahabat ya. Apabila kita mengingat perjuangan Rasulullah SAW dulu memperjuangkan agama Islam, yang mana Rasulullah SAW dulu sangatlah bersusah payah sahabat ya, sampai-sampai di dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW itu giginya sampai patah. Itu hanya untuk menegakkan Islam sahabatnya. Nah, di akhir zaman ini mereka banyak sekali yang mencemooh hadis-hadis Rasulullah SAW, diantaranya itu tentang jenggot dan isbal. Seperti yang diungkapkan oleh Gus Muwafiq ini sahabatnya, yang mana Gus Muwafiq ini berdalil untuk memanjangkan jenggot tersebut itu berlaku di zaman Rasulullah SAW dulu, karena di zaman Rasulullah SAW dulu masih banyak orang-orang Yahudi di sekeliling kota Madinah. Jadi Gus Muwafiq ini mengelak untuk memanjangkan jenggot karena dulu Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk memanjangkan jenggot, yaitu menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi maksud Gus Muwafiq ini adalah hadis tentang jenggot tersebut tidak berlaku di zaman sekarang ini. Nauzubillah sahabat ya. Begitu juga Gus Muwafiq ini berdalil hadis tentang isbal. Yang lebih mengherankan lagi sahabat ya, Gus Muwafiq ini mengatakan orang yang menaikkan celana di atas mata kaki tersebut itulah yang disebut sombong. Seolah-olah Gus Muwafiq ini sahabat ya membolak-balik hadis Rasulullah SAW karena menolak perintah Rasulullah SAW. Mari kita simak videonya. Itu orang Yahudi menafsiri perbedaan laki-laki dan perempuan. Lah itu tidak boleh. Lah itu makanya urusan lihiyah, urusan jenggot itu ketika Rasulullah di Madinah, ini urusannya sama orang Yahudi lah. Karena di sini tidak ada urusan dengan orang Yahudi, maka ulama dari dulu nggak ada yang ribut masalah jenggot gitu loh. Hanya akhir-akhir ini gara-gara Kiai Said mengatakan orang jenggot itu goblok, hanya itu aja, terus jenggot lagi tren sekarang. Lah kenapa ya Kiai Said jengkel? Loh, yang membawa Islam ke sini Wali Songo, tiba-tiba dibilang Wali Songo nggak ada. Yang bilang nggak ada Badrus Salam jenggotnya panjang, ada namanya siapa Zainal Abidin jenggotnya panjang. Lah yang alo-alo Wali Songo nggak ada itu semuanya jenggotnya panjang. Maka Kiai Said, dasar orang jenggotnya panjang itu goblok. Dia balas, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Asal muasalnya. Nah di Madinah ketemu dengan orang Romawi jualan jubah. Nah jubah Romawi itu pakai korset ini itu, makanya kalau makainya medidi begini, khaila, sombong. Nah kakinya itu ada kain panjang ke belakang, kalau jeragan itu berjalan sambil ada yang bawakan, sisa kainnya kayak kain pernikahan itu. Makanya zaman Rasulullah orang pakai baju Romawi jubah itu sombong, maka suruh motong sininya, lahirlah konsep isbal itu. Makanya kalau sekarang kain murah semakin panjang nggak semakin sombong, malah yang cingkrang yang tambah sombong. Masya Allah sahabat ya, seolah-olah Gus Muwafiq ini tidak terima dengan hadis Rasulullah SAW tentang jenggot dan isbal. Sehingga Gus Muwafiq ini membolak-balikan hadis tersebut sahabat ya, yang mana Gus Muwafiq ini menyamakan hadis jenggot di saat Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang Yahudi dulu. Tentu saja ini tidak benar sahabat ya. Hadis Rasulullah SAW mulai keluar dari lisan Rasulullah SAW hingga dulu sampai sekarang itu tetap berlaku ya. Karena memang begitulah perintah Rasulullah SAW tentang agama Islam ini. Apa bedanya hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah jenggot dan isbal dengan hadis Rasulullah SAW tentang masalah sholat, zakat, puasa, wudhu? Nah, apabila hadis-hadis tersebut sudah tidak berlaku di zaman sekarang ini sahabat ya, tentu saja orang-orang akan seenaknya membuat syariat di dalam Islam tanpa mengedepankan dalil dari Rasulullah SAW. Seperti statement dari Gus Muwafiq ini, hadis tentang isbal dan jenggot, Gus Muwafiq ini bolak-balikan seakan-akan Gus Muwafiq ini tidak terima dengan hadis tersebut. Jadi sahabat ya, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, apapun dan bagaimanapun hadis tersebut. Begitulah konsekuensinya kita sebagai seorang muslim. Dan di sini sahabatnya, mari kita simak bagaimana ahlinya
menerangkan tentang hadis jenggot dan isbal ini. Mari kita simak videonya. Bagaimana juga dengan hukum jenggot, apakah sunnah atau wajib? Baik. Sebelumnya saya mau kasih kaidah dulu nih. Di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis, kaidahnya yang pertama, al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Jadi kalau kita temukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ada perintah, baik perintah Allah atau perintah Rasulullah, berarti kata para ulama usul fikih, al-amru lil wujub. Kalimat perintah menunjukkan kewajiban. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah misalnya. Dalil wajib ke mubah, gugur. Tapi selama tidak ada dalil, maka hukumnya tetap wajib. Ini kaidah pertama ya. Perintah menunjukkan kewajiban. Yang kedua, kebalikannya. An-nahyu lit-tahrim. Larangan menunjukkan keharaman. Larangan menunjukkan keharaman. Kalau kita temukan dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah Al-Hadis, ada larangan Allah, larangan Rasul, berarti itu menunjukkan keharaman. Sampai ada dalil yang memalingkan, misalnya dari haram turun ke makruh. Kalau nggak ada dalilnya berarti haram gitu. Kaidah asalnya, asal hukum asalnya tuh. Ini dua ini nih. Kita lihat tentang masalah tadi, tentang masalah isbal dan juga masalah jenggot. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar." Apa-apa yang di bawah dari kain sarungnya atau celananya dari mata kakinya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengancamnya dari api neraka. Riwayat lain mengatakan, seseorang ada 3 golongan yang Allah Azza wa Jalla tidak melihat dirinya di hari kiamat nantinya, tidak dilihat oleh Allah, kemudian tidak disucikan oleh Allah, kemudian Allah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-musbilu izarahu, orang yang musbil kainnya, orang yang musbil celananya di bawah mata kakinya. Ada ulama mengatakan, khilaf ulama tentang masalah ini. Imam Nawawi mengatakan di antaranya isbal ketika menjulurkan, bagi laki-laki ya, bagi laki-laki isbal melebihi mata kakinya, Imam Nawawi mengatakan hukumnya makruh. Karena hadis ini menjadi pengait gitu. Kalau tidak sombong, maka termasuk makruh gitu. Tapi ulama lain mengatakan, dan ini insya Allah lebih rajih, dari dua dalil ini berbeda. Apa bedanya? Dua-duanya beda dari yang namanya azabnya. Yang pertama, hadis pertama mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari celana seseorang, maka itu diancam dengan api neraka. Hadis kedua mengatakan, Allah SWT tidak melihat, tidak mensucikan, kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih. Al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kakinya. Riwayat lain mengatakan khuyala, dengan sombong. Saya mau tanya nih, gampangnya begini. Nah, jangan keluar dari pintu ini. Kalau keluar, ayah pukul. Perkataan kedua ayahnya mengatakan, nah, jangan keluar dari pagar ini. Kalau enggak, ayah akan pukul dan juga akan usir. Ancamannya beda nggak? Yang pertama, jangan keluar dari pintu ini, ayah akan pukul. Jangan keluar dari pintu ini dan juga jangan keluar dari pagar ini, atau ayah akan pukul dan juga ayah akan usir dari rumah. Hadis tadi lihat mengatakan, ada 2 hadis. Yang pertama mengatakan, seseorang yang kainnya di bawah mata kakinya atau celana di bawah mata kakinya tanpa sombong. Rasulullah tidak menyatakan ada sombong atau tidak nih. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang kain di bawah mata kakinya, maka itu dalam api neraka. Rasul tidak menyatakan sombong atau tidak. Yang kedua, ketika sombong disertai dengan sombong, azabnya lebih besar. Oleh karena itu kata para ulama usul fikih, yang seperti ini tidak bisa dikaitkan antara mutlak dan muqayyad. Kenapa? Karena azabnya berbeda. Karena azabnya, siksanya berbeda. Kalau yang pertama diancam oleh neraka, yang kedua bukan cuma diancam oleh neraka, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan hari kiamat, mendapatkan azab pedih. Kalau seseorang ketika menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong. Hadis lain mengatakan, ketika seorang laki-laki kemudian datang kepada Umar bin Khattab setelah Umar ditikam. Setelah Umar ditikam oleh Abu Lu'lu', ketika mau meninggal nih, ada seorang laki-laki datang nih kepada Umar mengatakan lain sebagainya. Ketika mau jalan, dipanggil sama Umar, "Ta'al." Dia lagi mau meninggal, dibayangkan nih. Umar bin Khattab lagi mau meninggal. Apa itu? Umar bin Khattab mengatakan, "Ya rajul, irfa' thawbak." Angkat celanamu, angkat apa? Gamismu, angkat bajumu, angkat sarungmu. Karena itu lebih mensucikan dirimu dan lebih bertakwa kepada Allah. Lagi genting nih, bayangkan. Lagi apa? Lagi genting ketika menghadapi Sakratul Maut, ditusuk dengan 7 tusukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kata para ulama, kalau perkara itu bukan perkara yang sangat penting, nggak mungkin Umar bin Khattab sampai mengatakan kepada orang tersebut ketika mau jalan suruh dipanggil lagi sama Umar. Yang kedua, masalah hukum jenggot itu sendiri tadi tuh. Perkara tadi tuh. Yang namanya perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Rasulullah bersabda, "A'ful liha." Riwayat lain mengatakan, "Auful liha." Peliharalah apa? Jenggot. Wa'fu syawarib. Kemudian tipiskan kumismu. Berarti dari hadis ini, kaidah usul fikih mengatakan apa? Perintah menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan. Dari perintah jenggot misalnya,
ya dari perintah wajib menjadi makruh misalnya kalau mencukur jenggot dan sebagainya, tapi ternyata tidak ditemukan. Rasulullah bersabda khaliful majus, perselisih orang-orang majusi, orang Yahudi dan Nasrani pada zaman Rasul juga berjenggot, hanya orang majusi yang tidak berjenggot, tapi tidak menunjukkan oh orang Yahudi kan zaman sekarang orang gitu. Lebih baik yang namanya seorang hatinya, ketakwaannya daripada penampilan luarnya. Orang Yahudi dan Nasrani juga banyak yang berjenggot, zaman Rasul juga sudah berjenggot. Zaman Rasul Yahudi dan Nasrani sudah berjenggot. Dari hadis ini khaliful majus kata Rasulullah. Selisilah orang-orang majusi. Apa itu? A'ful liha. Perihalalah jenggotmu wa ahful liha. Kemudian tipiskan dari kumis muka. Yang lebih rajin dari sunnah Rasul adalah yang namanya seorang mencukur jenggotnya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah sahabat ya, sudah kita menyimak penjelasan dari Ustaz tadi tentang masalah hadis jenggot dan isbal. Jadi intinya sahabat ya, kita sebagai seorang muslim itu harus sami'na wa ata'na dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, maupun itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.